Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Dr. Budi Santoso SEMM dengan NIDN 11 06 04 8101. Saya merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda atau STIMI Samarinda di Prodi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2026. Selanjutnya untuk komponen pengajaran yaitu mengusung konsep DIA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Apa itu delivery? Delivery itu menyampaikan materi baik menggunakan presentasi maupun diskusi. Kemudian berkenaan dengan interaksi, yaitu mahasiswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya berkenaan dengan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya untuk assessment, yaitu kami akan memberikan tugas sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran yang sudah saya sampaikan kepada mahasiswa, sehingga nanti akan memberikan penilaian yang objektif sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Baik, selanjutnya berkenaan dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen strategis untuk semester 5 merupakan mata kuliah wajib dengan bobot SKS ada 3. Kemudian deskripsi mata kuliah ini adalah studi mengenai perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian manajemen strategi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan visi, misi, goals, objektif, falsafah perusahaan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan model deskriptif manajemen strategis. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pengembangan kemampuan konsep, metode kasus, dan audit strategis. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen strategis. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan implementasi dan pengawasan strategis. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan formulasi strategi analisis situasi dan alternatif strategis. Sedangkan yang terakhir, yang 8, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan, memaparkan pemecahan kasus. Selanjutnya berkenaan dengan metode penilaian dan pembobotan, yaitu yang pertama absensi atau kehadiran, kuis, kemudian sikap dan perilaku. Yang ketiga poin ini menjadi 25%. Kemudian ada ujian tengah semester sebesar 30% dan ujian akhir semester sebesar 45% dengan rentang nilai akhir yaitu 0 sampai 39 mendapatkan nilai E, 40 sampai 59 mendapatkan nilai D, 60 sampai 69 mendapatkan nilai C, 70 sampai 79 mendapatkan nilai B, dan 80 sampai 100 mendapatkan nilai A. Adapun berkenaan dengan kontrak perkuliahan, ada hal-hal yang kami sepakati dengan mahasiswa. Yang pertama adalah berkenaan dengan tempat duduk. Kami pisahkan tempat duduk antara perempuan dengan laki-laki. Ini juga mendukung program dari Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian mahasiswa diberi waktu toleransi 10 menit untuk keterlambatannya.
Selanjutnya, mahasiswa diharapkan menjaga etika, sopan santun, dan mematuhi segala regulasi yang sudah ditetapkan oleh kampus. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sudah makan? Ada saudara yang belum? Baik rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata kuliah manajemen strategis. Akan tetapi sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini bernilai ibadah dan mendapatkan kebaikan. Baik, berdoa, mulai. Selesai. Baik rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih telah hadir pada pertemuan perdana ini. Di mata kuliah manajemen strategis, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama adalah pengertian manajemen strategis, kemudian ada ruang lingkup manajemen strategis, sejarah dan perkembangan manajemen strategis, serta hierarki strategis. Kita ke poin yang pertama. Tapi sebelumnya ada capaian yang ingin kita sampaikan. Apa itu? Capaian pembelajaran pada pertemuan perdana ini adalah mahasiswa diharapkan dapat atau mendapat gambaran dan penjelasan, bisa menjelaskan tentang manajemen strategis beserta ruang lingkupnya. Ya, yang pertama ini dia. Kemudian kalau kita berbicara manajemen strategis itu ada 3 kata yang kita tidak bisa lepas. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua strategi, dan yang ketiga adalah kata strategis itu sendiri. Kalau manajemen, saya yakin rekan-rekan sudah belajar di pengantar ilmu manajemen. Kita fokusnya adalah di strategi dan strategis. Gitu ya. Apa itu strategi? Strategi adalah suatu proses penentuan rencana pemimpin puncak, tujuannya adalah jangka panjang, gitu ya. Dan kemudian apa? Kemudian bagaimana caranya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Ini pengertian menurut para ilmuwan. Nah, termasuk ini. Intinya adalah, ini kita lihat. Intinya di manajemen strategi, perbedaan antara strategi dan strategis adalah strategi itu perencanaan jangka panjang. Sedangkan strategis itu proses untuk mewujudkan perencanaan tersebut. Jadi sudah paham bedanya ya? Strategi adalah perencanaan jangka panjang, sedangkan strategis proses untuk mewujudkan perencanaan tersebut. Ada konsep strategi 5Ps dari. Yang pertama ada plan. Yang kedua ploy, ketiga pattern, yang keempat position, dan yang kelima adalah perspektif. Kita buka satu-satu. Apa itu plan? Ini. Plan adalah kalau bahasa kita perencanaan, gitu ya. Perencanaan itu apa? Untuk menentukan tujuan, strategi, dan program-program yang ingin dicapai. Bahkan ada quotes, ini dia quotes-nya. Gagal merencanakan sama dengan kita merencanakan kegagalan. Itu. Maka perencanaan itu menjadi penting. Kenapa demikian? Ini dia. Kinerja yang baik adalah hasil dari perencanaan yang baik. Kenapa? Nanti di sini ada istilah 5W dan 1H. Apa itu? Tindakan yang akan dikerjakan. Kemudian apa? Alasan tindakan tersebut dilakukan seperti apa? Lokasinya di mana? Kapan? Kemudian siapa penanggung jawabnya? Kemudian metodenya seperti apa? Caranya seperti apa? Ini di plan, yaitu perencanaan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya apa?
Ploy, apa itu ploy? Kalau kita boleh meringkas, ploy itu adalah ini tindakan atau taktik atau tindakan spesifik dalam strategi, gitu ya. Makanya ada question juga nih, perencanaan tanpa aksi itu sama dengan wacana. Kita merencanakan ABC, tapi ternyata tidak ada aksi, maka tinggal wacana. Ini yang terjadi. Contohnya apa? Nah, kita lihat, kalau kita melihat di materi tadi, ini ada gambar. Saya yakin semua familiar dengan gambar ini. Yang pertama adalah Indomie, yang kedua adalah Super Mie instan. Ya, Super Mie dan Indomie. Kalau kita merujuk kepada pembahasan sebelumnya tadi, yaitu ploy, taktik atau rencana, ya, di mana kita lihat tujuannya adalah untuk memastikan strategi kompetitif telah diperhitungkan untuk mengalahkan pesaing. Nah, kalau kita lihat gambar ini, apa yang rekan-rekan pertama kali ingin disampaikan? Apa kira-kira? Saya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Baidawi. Saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang Indomie dan Super Mie. Mungkin teman-teman tahu ya, Indomie sama Super Mie ada sama-sama mie instan. Pasti teman-teman tahu. Nah, menurut saya pribadi dari saya, Indomie sama Super Mie ini suatu produk yang perusahaannya itu sama-sama perusahaannya itu sama-sama Indofood, teman-teman. Cuman mereka itu memiliki persaingan antara Indomie dan Super Mie, di mana salah satunya yang bakal bertahan dalam jangka yang lebih panjang lagi, teman-teman. Nah, menurut saya pribadi yang bertahan sampai sekarang dan dinikmati sama masyarakat sekarang itu lebih ke Indomie, karena Indomie itu memiliki varian rasa dan rasanya juga cukup cocok untuk lidah kita mungkin, dan harganya juga cukup terjangkau, teman-teman. Sekian pendapat saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kemudian Indofood itu mereka mengunggulkan salah satu produknya, yaitu apa? Indomie. Buktinya apa? Mereka membuka namanya Warmindo. Apa itu Warmindo? Warung makan Indomie, yang ini menjamur dan hampir ada di seluruh Indonesia. Sampai ini ada enggak? Ada. Oke. Ini bukti Indofood mencoba untuk memaintenance produknya. Salah satu produknya yaitu Warmindo. Kemudian kalau kita lihat ini, ya, ada mie sedap dan mie sukses. Ini pendatang baru nih. Kalau mie sedap 93, kalau ini tahun 2000-an, mie sukses mantap. Nah, kalau kita lihat ini, kira-kira apa yang ada di benak rekan-rekan sekalian? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan tentang perbedaan dari mie sedap dan mie sukses. Kedua mie tersebut berada di brand yang sama, yaitu Wingfood. Tetapi pangsa persaingan dari kedua mie tersebut berbeda. Mie sedap lebih berfokus bersaing kepada Indomie goreng, dan mie sukses fokusnya bersaing dengan Sarimi isi 2. Dan saingan dari kedua produk tersebut berasal dari brand kompetitor juga, ya, di mana brand tersebut adalah brand dari Indofood. Sekian, Pak. Baik, oke. Jadi yang tadi nyampaikan argumen ada nilai tersendiri ya, saya catat namanya. Betul, mie sedap dan mie sukses ini sama-sama produksi Wingfood, yang mana di permukaan juga dia terkesan bersaing. Siapa iklannya sukses, mie sukses? Sule, apa loh namanya? Siapa mantan istrinya Sule? Kata Balap Natali. Nah, ini bukti bahwasanya apa? Wingfood produksi dua mie unggulan mereka dalam rangka apa? Bukan bersaing sesama internal mereka, tetapi bersaing dengan Indofood.
Betul, ini bersaing dengan Indomie dan yang ini bersaing dengan Sarimi karena apa? Isi 2. Sarimi ada juga isi 2, ada sama dengan ini kurang lebih. Ini sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Ada perang yang sesungguhnya, yaitu ini. Kalau kita lihat ini perang yang sesungguhnya. Apa itu? Antara Indomie dan mie sedap. Inilah perang atau kompetisi yang sesungguhnya, di mana mereka saling mencoba merebut pasar, merebut lidah masyarakat, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Akan tetapi kalau kita lihat leadernya itu masih dikuasai oleh Indomie. Mereka sudah sampai ekspansi keluar negeri. Bahkan di Nigeria diklaim Indomie ini milik mereka, padahal milik Indonesia. Jadi kita bangga sebagai warga Indonesia, ada produk kita sudah go internasional. Ini peran yang sesungguhnya antar produk, yaitu antara Indofood dengan Wings Food. Kita lihat contoh lagi supaya lebih tergambar. Unilever, gitu ya. Produk apa kira-kira yang dikeluarkan oleh Unilever yang ternyata kita tidak sadar maupun sadar kita sudah menjadi konsumen setianya Unilever. Nah, kita lihat di kamar mandi kita, isinya apa? Ini kan isinya? Nah, ini isinya nih, apa itu? Kita punya Lifebuoy. Lifebuoy itu mulai sabun sampai sampo, sampai apa lagi? Gini, Lifebuoy ada. Kemudian apa lagi? Vaseline ada pasti kita di rumah. Terus apa lagi? Sunlight, Sunsilk, apa lagi? Clear, Dove, apa lagi? Nah, dan lain sebagainya. Bahkan mereka sudah mengekspansi bukan hanya deterjen. Ini Pedal Pop sama Walls ternyata sudah menjadi milik mereka ini. Ini produk mereka. Di es krim mereka juga sudah menguasai, gitu ya. Nah, kalau yang ini pasti tahu nih. Axe, gitu ya, parfum kan? Nah, ini. Ternyata kita setiap hari berteman dengan produknya Unilever. Bahkan kita sudah berteman sejak lama. Kita nggak sadar, padahal produknya sudah kita gunakan. Itu untuk pembahasan di P yang kedua. Sekarang yang P yang ketiga, apa itu? P yang ketiga, pattern atau pola, gitu ya. Tentang strategi yang telah diterapkan sebelumnya, kemudian akan dievaluasi, kemudian dicek lagi apakah ada sesuatu yang belum dikerjakan. Nah, biasanya mereka akan membuat ranking pada diri mereka sendiri, termasuk ranking para pesaingnya. Seperti apa contohnya? Ini dia. Nah, kalau kita lihat ini, selama 40-an tahun dikuasai oleh Aqua, bahkan kita beli air mineral saja, padahal mereknya minerali kita sebut Aqua. Betapa brand itu sudah menguasai pasar selama 48 tahun. Akan tetapi minerali tidak putus asa. Dia memiliki strategi. Apa itu? Dengan slogan yang mereka keluarkan, yaitu apa? Ini dia salah satunya. Ada manis-manisnya. Ini salah satu brand yang mencuri perhatian masyarakat Indonesia, termasuk ini produk asli Indonesia. Mereka terus sampaikan itu, dan terus sampaikan. Jadi kemudian value atau nilai-nilainya adalah di transparansi. Satu-satunya air mineral dalam kemasan yang mencantumkan isi kandungannya di botol, di kemasannya itu hanya Le Minerale. Itu bukti transparansi. Aqua ada enggak? Enggak ada. Yang lainnya juga tidak berani.
Samarinda ada, Sijiro berani enggak? Sijiro juga enggak ada. Kayaknya seluruh Indonesia yang berani mencantumkan kandungannya di dalam kemasan hanya Le Mineral, dan ini salah satu value yang mereka miliki sehingga mereka bisa merebut pasar yang selama 48 tahun dikuasai oleh Aqua. Apakah berarti sampai sini? Enggak, ada pemain baru yang datang di antara persaingan Lemon Raya dan Aqua. Apa itu? Ini dia, Aku Viva. Value-nya dia di mana? Ternyata value-nya kalau kita lihat, kalau ini mungkin sama nih. Di sini nih. Kalau air mineral dalam kemasan lain yang sejenis itu isinya 600 ml, Aku Viva memberikan lebih. Berapa dia? 700 ml. Ini di luar kebiasaan air mineral dalam kemasan. Kemudian dia mengandalkan rantai pasok yang sudah ada, yaitu apa? Suplai yang sangat berlimpah atau stok yang sangat berlimpah di pasaran. Dia pakai itu. Bahkan di warung-warung kecil pun, warung Daeng, kalau Jawa itu ada warung Madura, itu banyak ini dijumpai Aku Viva. Dan stoknya berlimpah di pasaran. Ini Aku Viva. Selanjutnya, di page selanjutnya adalah apa? Position. Apa itu position? Ini dia. Memutuskan untuk memposisikan diri di pasar. Contohnya apa? Ini. Wings Food atau Wings itu tidak pernah mengklaim dia sebagai yang pertama. Tapi apa? Yang kedua atau yang ketiga. Dan mereka sudah merasa cukup. Kenapa? Dengan membranding yang kedua atau yang ketiga, ternyata dia tidak bersaing secara langsung dengan produk unggulan lainnya yang menjadi kompetitor. Kemudian apa lagi? Ini produk Kalimantan, yaitu apa? Selalu Teh. Selalu Teh ini produk Kalimantan ini. Ini value-nya apa? Wah, angkat tangan, sampaikan. Value-nya ini apa? Pak, perkenalkan, nama saya Amanda Adelia Putri. Menurut saya Selalu Teh ini memakai slogan teh terenak nomor 2 di Indonesia, tidak memakai slogan teh terenak nomor 1 di Indonesia karena agar posisinya aman dan tidak terancam produk lain. Oke. Itu juga salah satu strategi yang dipakai oleh Selalu Teh sama dengan Wings Food tadi. Gitu ya. Seolah-olah nomor 2 itu second opinion, ternyata enggak. Nomor 2 itu bisa menjadi nomor 1. Karena apa? Nomor 1-nya enggak ada. Ini nomor 1-nya nih. Ternyata teh terenak nomor 1-nya adalah teh yang gratis. Ini yang terenak. Nomor 2-nya baru Selalu Teh. Nah itu. Ini ya. Kemudian kita lanjut di page selanjutnya apa? Terakhir yaitu perspektif. Apa itu perspektif? Ini dia. Melihat perspektif ke dalam. Melihat internal. Di mana? Di organisasinya. Sebagai apa? Sebagai pelaku pelaksana strategis yang diambil. Kita lihat contoh. Ini. Kalau yang kita kerja di perusahaan, kita akan diminta menghafalin biasanya. Visi dan misi perusahaan, termasuk goals atau tujuan perusahaan itu apa. Supaya apa? Supaya semua satu frekuensi, mulai dari leader sampai yang bawah. Supaya mengerti tujuan perusahaan kita ini apa sebenarnya. Gitu ya. Kalau kita lihat contoh, kita lihat ini. Ini gambar apa ini? Mie gacoan. Coba kita lihat mie gacoan. Untuk menyamakan persepsi, di tahun 2023 mereka mengumpulkan store manager sebanyak 170 dari seluruh Indonesia. Untuk apa? Menyamakan persepsi bahwasanya apa? Mereka world class manager. Karena memang visinya mie gacoan itu internasional, menjadi produsen food and beverage skala internasional. Ini memang sudah menjadi visinya
kekacauan. Kemudian apa? Oke, ini ada contoh video yang bisa kita saksikan bersama-sama supaya lebih menguatkan lagi. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia, lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu Nadiem masih bekerja sebagai co-founder dan managing director Jalura Indonesia dan Chief Innovation Officer Akutu. Sebagai seseorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek adalah sekadar mahal dan menunggu penumpang. Padahal pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila perlu mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya. Sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada tanggal 5 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek dengan cicilan. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk Baik rekan-rekan sekalian, ini video yang akan dijadikan sebagai tugas rekan-rekan sekalian untuk pertemuan pekan depan, gitu ya. Apa tugasnya? Tugasnya ini. Silakan dianalisis dari kacamata manajemen strategis, ya. Kemudian nanti dikumpulkan dan dipresentasikan pada pertemuan pekan depan, gitu ya. Terima kasih. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah pertambahannya ilmu kita, pertambahannya pengetahuan kita terhadap fakta-fakta, baik teori maupun fakta yang sampaikan tadi, sehingga kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.